Bima Sakti sudah kantongi kerangka apik Timnas U17. Vietnam makin dibuat iri skuad Garuda Asia. Coach Shin temukan pemain untuk mengisi kekosongan skuad Garuda. Rafael Struijk berambisi tembus skuad utama. Piala AFF U19 Putri 2023 telah mencapai babak semifinal. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Thailand di babak semifinal. Duel antara kedua tim tersebut bakal digelar di Gelora Sriwijaya Stadium Palembang pada Kamis malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U19 mampu tampil perkasa sejauh ini. Tim asuhan Rudi Eka Priyambada itu selalu menang dalam 3 penampilan di babak grup. Dengan demikian, wajar saja para pemain Timnas Indonesia U19 mendominasi daftar top skor sementara Piala AFF U19 Putri 2023. Dua pemain Timnas Indonesia U19 Ayunda Dwi Anggraini dan Claudia Schoenemann memimpin daftar tersebut dengan torehan 4 gol. PSSI saat ini sedang melakukan seleksi calon pemain Timnas Indonesia U17 di 10 kota di Indonesia. Seleksi dilakukan untuk mencari skuad terbaik Timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, Coach Bima Sakti mengatakan kerangka tim sebenarnya sudah terbentuk dengan beberapa pemain-pemain Timnas Indonesia U16 yang berhasil menjuarai Piala AFF U16 tahun lalu. Mereka kini sedang seleksi juga di Jakarta bersama pemain keturunan. Dirinya menambahkan jika kerangka yang ada masih ada kemungkinan terjadi bongkar pasang. Dia pun masih membutuhkan pemain-pemain tambahan agar kriteria skuad Timnas Indonesia U17 sesuai dengan standarnya. AFC telah merilis nama yang terkena sanksi imbas kericuan di laga final SEA Games Kamboja 2023. Sebanyak 3 pemain Timnas Indonesia U23 resmi dijatuhi sanksi akibat melanggar peraturan kedisiplinan AFC. Mereka adalah Taufani Musliuddin, Titan Agung, dan Komang Teguh. Bagi Timnas Indonesia ini merupakan pukulan yang cukup telak. Pasalnya, sanksi dari AFC membuat para pemain tersebut tidak akan bisa berpartisipasi dalam event-event naungan AFC terdekat. Para pemain dan ofisial yang dijatuhi sanksi dipastikan tidak akan bisa berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumah grup K yang akan bergulir di Solo. Coach Shin nampaknya tak perlu mengambil pusing usai 3 pilar penting Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak bisa berlaga di event terdekat ini imbas kericuan yang terjadi di final SEA Games 2023 Kamboja. Seperti diketahui, ketiga pemain tersebut adalah Taufani Musliuddin, Titan Agung, dan Komang Teguh. Coach Shin diprediksi akan memanggil pemain yang saat ini bermain di luar negeri. Untuk posisi Komang Teguh dapat diisi pemain belakang Ibridgestone Elkan Bagot. Selanjutnya, ketiadaan Taufani bisa diisi gelandang Jong Ultra Ivar Jenner. Terakhir, area yang biasa ditempati Titan Agung di lini depan dapat diisi penyerang Ado Den Haag Rafael Struijk. Dengan banyaknya bakat Timnas Indonesia, Coach Shin dipastikan tak akan bingung memilih pemain lain. Media Vietnam tampaknya tak mau absen dalam memberitakan seputar Timnas Indonesia. Kini mereka menyoroti adanya pemain diaspora yang dipanggil seleksi Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti memang memanggil setidaknya 6 pemain keturunan diantaranya Welber Halim Jardim, Aranatan Ang, Maesa Ekayanto, Madrid Augusta, Stefan Capiel, dan Aaron Suitela. Pemanggilan 6 pemain diaspora tersebut lantas mengundang perhatian media Vietnam The Tau 24/7.pm. Pemain abad Timnas Indonesia Ivar Jenner mendapatkan jatah menit bermain lagi bersama tim utama AFC Utrecht dalam laga uji coba dengan menghadapi KA Agen pada Kamis dini hari. Pada laga tersebut, Ivar bermain selama 45 menit di babak kedua. Namun sayangnya, tim yang ia pilih mengalami kekalahan dengan skor 2-0. Kedepannya, AFC Utrecht mempunyai 3 pertandingan uji coba lainnya dengan menghadapi klub Yunani Ovigrad, tim Serie A yakni Bologna, dan klub Liga Spanyol Espanyol. Ivar Jenner pun mempunyai peluang untuk dimainkan saat AFC Utrecht menghadapi Bologna dan Espanyol di laga uji coba berikutnya. Tentunya sangat menarik untuk dinantikan. Beberapa waktu lalu Vietnam mengeluarkan kritik tajam untuk Indonesia sebagai partisipan Piala Dunia U17 sebab skuad Garuda Asia sebelumnya tampil buruk di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia pun tak menggubrisnya. Kini skuad Garuda Asia sudah siap untuk menghadapi ajang prestisius level usia itu.
Terbukti dengan antusiasme pemain yang mengikuti seleksi di berbagai daerah yang mulai digelar pada hari Senin lalu. Hal itulah yang menjadi pukulan telak atas Vietnam yang kerap mengkritik langkah-langkah yang dijalani timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk menjadikan pertandingan pramusim sebagai kesempatan buat dirinya untuk menembus skuad utama ADO Den Haag dan menargetkan membantu tim meraih tiket promosi ke Eredivisie Belanda. Rafael sendiri sebenarnya sudah pernah diturunkan pelatihnya saat menghadapi Velo di Wateringin dan sukses mencetak gol. Namun dirinya menegaskan belum puas dengan performanya. Kendati demikian, ia mensyukuri kesempatan yang diberikan Kauliesi dan berusaha menarik perhatian sang pelatih, mengingat dalam beberapa pekan ke depan bakal hadir sejumlah pemain baru. Struijk menambahkan jika berhasil tampil reguler bersama skuad utama, ia berambisi membantu ADO Den Haag meraih tiket ke Eredivisie. Menurut Struijk, ADO Den Haag mempunyai kapasitas untuk bersaing di kompetisi kasta tertinggi Belanda.